belinya itu karena pengen berpenampilan bagus. Kenapa pengen berpenampilan bagus? Karena merasa kalau saya berpenampilan bagus, orang akan menerima saya. Jadi persoalannya bukan utang. Persoalannya adalah betapa ingin diterima oleh orang lain. Ini yang harusnya diselesaikan. Ketika kita berat badan bertambah, olahraga, diet, niat seminggu mungkin bisa, tetapi kenapa kembali lagi makan? Mungkin karena kita makan, karena ketika kita makan, ada satu rasa puas, ada satu rasa enak gitu di mulut, dan kenikmatan inilah yang kita kejar. Kalau kamu adiksi, yang saya tampilkan problem ini hanya mewakili. Saya yakin problemnya lebih banyak dari itu. Ketika adiksi dengan gadget, kenapa? Mungkin karena sebetulnya bukan Anda tidak adiksi dengan gadgetnya, tetapi apa yang ada di dalam gadget itu. Ketika ngegame, kenapa sulit berhenti? Gitu. Kejar itu sampai di dalam hatimu. Mungkin yang kau kejar adalah rasa puas memenangkan sesuatu, dan kepuasan ini yang menguasai kita sehingga kita nggak bisa berhenti. Kenapa nonton drakor bisa maraton berjam-jam, berseri-seri, nggak bisa berhenti? Mungkin karena ketika kau melihatnya, kamu merasa nikmat, kamu merasa itu mewakilimu yang patah hati. Itu mewakili romantisme yang kau inginkan. Dan romantisme itu penting buat kamu. Maka itu menjadi romantisme itu menempati. Sebetulnya problemnya adalah romantisme. Sebetulnya problemnya adalah masa lalu yang tidak pernah selesai. Sama dengan terikat pornografi. Saya akan terang-terangan bicara tentang pornografi ketika saya menyampaikan firman, karena sedikit boleh saya share. Saya pernah ada seorang pengurus dari kalian yang bertelepon saya, dan dia curhat banyak hal, dan dia sudah lulus, dan ternyata dia cerita, perempuan, ternyata dia adiksi dengan pornografi karena dia pernah mengalami pelecehan seksual. Dan ternyata persoalan itu nyata. Saya jujur, saya agak kaget dengan problem itu. Gitu. Itu kenapa? Karena saya pikir gitu ya, saya pikir semua baik-baik aja. Padahal karena itu Roh Kudus mengingatkan saya untuk selalu jujur dengan itu. Kalau kamu seneng lihat joke-joke yang nyerempet ke pornografi, tersembunyi di tempat tersembunyi kamu buka barang-barang porno. Persoalannya bukan ketika kau pengen berhenti, kenapa susah? Karena sebetulnya bukan masalah kamu pegang handphonenya terus you lihat gambarnya, you tonton filmnya. Problemnya bukan itu, tetapi ada satu yang kosong di dalam dirimu yang kamu cari dan kamu puaskan itu dengan pornografi. Oleh karena itu, hari ini saya bilang judulnya berhala. Menyelesaikan kebiasaan buruk dengan saya memberi nasihat kepada kamu, ayo isi dengan kebiasaan baik, ayo itu, ini, itu. Tidak akan pernah selesai kalau berhalanya nggak disingkirin dari hati kita. Pornografi akan selesai dalam hanya mungkin beres dalam waktu sebulan, bulan depannya lagi you did the same thing gitu. Oleh karena berhalanya masih di situ. Nah, karena apa yang nampak di luar itu bisa sama, tapi berbeda di dalamnya. Kalau ngomongin berhala, kita akan selesaikan bukan hanya yang dari luar tampaknya buruk, bahkan yang dari luar tampaknya baik, itu pun bisa menjadi berhala, dan itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita nggak bisa bilang sama Tuhan, oh ya, dan bilang ke hati kita sendiri, seolah-olah kita bilang sama Tuhan, I'm fine kok, saya rajin pelayanan, saya rajin saat teduh saya nggak pernah bolong. Tuh, saat teduhmu mungkin nggak pernah bolong, tetapi pada saat yang sama, mungkin kau lakukan saat teduh itu setelah maraton drakor atau maraton games. Dan kamu berharap itu bisa menyelesaikan dan menebus rasa salahmu itu. Apakah betul solusinya demikian? Dan kalau kau bermain seperti ini, kamu bermain Tuhan untuk dirimu sendiri. Dan itu bukan yang Tuhan yang sejati. Mari kita lihat sama-sama. Sorry, mungkin perkataan saya tidak enak didengar. Bukan perkataan ya. Apa kenyataan fakta yang kita dengar pada malam hari ini mungkin tidak enak. Tetapi justru kalau itu nggak enak, berarti hati nuranimu gelisah. Berarti dia minta dibereskan. Ketika saya menyampaikan kebenaran ini nanti, saya berharap Anda sudah pegang ballpoint dan Anda pegang alat tulis. Kalau Tuhan berbicara sesuatu pada kalian saat ini, slide ini mau diminta boleh, tetapi persoalannya bukan slide-nya, bukan isi materinya, tetapi respon hatimu terhadap firman Tuhan. Kalau Tuhan tunjukkan sesuatu, ada hal yang harus kau bereskan. Begitu dengar firman ini, tuliskan itu dan selesai. Kenapa? Nanti saya lihat ada fakta yang begitu serius terjadi. Orang yang, ini tadi saya bilang ya, jadi
problem itu nggak semata-mata yang di luar kebiasaan buruk. Di luar kebiasaan buruk itu jelas di dalamnya akarnya pasti buruk. Tapi jangan salah, sesuatu yang nampaknya baik ternyata belum tentu benar. Apa yang nampaknya baik, orang sama-sama rajin pelayanan, ada yang untuk Tuhan. Hati-hati untuk Tuhan, supaya ketika saya melakukan ini buat Tuhan, karena banyak orang juga pinter gitu ya, kalimatnya rohaninya tuh begitu pandai merangkai kalimat rohani, but that's not the truth gitu ya. Oh ya, saya melakukannya buat Tuhan, karena saya selama ini hidup saya nggak benar, jadi sekarang saya harus melakukan yang baik, yang benar di hadapan Tuhan. Kalau kau mencoba ini, kamu sedang berhadapan dengan Yesaya 64 ayat 4, di mana kesalehan kita itu seperti kain kotor. And that's not the truth. Jadi kalau untuk Tuhan, pastikan betul-betul untuk Tuhan, jangan ada lanjutannya. Atau ingin dipuji. Enggak kok, saya nggak pengen dipuji. Oke, ketika kamu pelayanan dan nggak ada yang bilang terima kasih, kira-kira kamu jengkel nggak? Kalau kamu udah jungkir balik nyiapin pelayanan dan kemudian di dalam hatimu gerutu, hati-hati, jangan-jangan sebetulnya di dalam hatimu, kamu sedang menempatkan pelayanan ini sebagai berhala. Atau kalian melakukan pelayanan, sekarang butuh ketenangan batin, nggak merasa bersalah gitu. Seolah-olah itu bisa menebus kesalahan. Yesus Kristus melakukan keselamatan karena keselamatan itu dengan sempurna. Nggak perlu ditambahi dengan perbuatan baik. Karena segala sesuatu yang berawal dari hasil hati yang kotor, semuanya keluarnya kotor. Apakah Anda ada di mana? Terserah. Posting ayat di medsos. Is it good? Good. Dari luar. Check out the inside. Ketika itu pengen supaya orang mendengar Injil, bagus. Roh Kudus bekerja dalam hatimu. Really? Tapi kalau orang lain ini yang kamu maksud adalah seseorang yang kamu pengen tembak dengan ayat itu, ini sudah berubah menjadi kebiasaan buruk. Jadi kebiasaan baik atau kebiasaan buruk, batasnya tipis. Kalau saya, untung saya tahunya belakangan kalau judulnya kebiasaan buruk, karena saya akan bingung khotbah apa gitu. Baik dan buruk, menurut manusia itu beda. Posting di medsos supaya nampak rohani. Saya pernah, teman saya di gereja ngingetin saya, bahkan saya bilang pemimpin saya lah, saya nggak mau memperhalus itu. Pemimpin saya dapat laporan dari teman sepelayanan saya, oleh karena bilang bahwa di FB saya banyak postingan dari Terelie gitu. Itu gimana sih? Dia kan sebagai pengajar Terelie. Terus saya tanya sama yang negur saya, "Ibu tahu nggak Terelie itu siapa?" Saya tanya gitu, dan ternyata dia nggak tahu gitu. Karena dia berharap yang namanya pelayan Tuhan itu harus posting ayat-ayat dan itu menunjukkan. Saya bilang, no way. Saya posting Terelie itu pun juga saya saring, nggak semuanya. Atau saya juga tahu mana yang berkebenaran atau tidak gitu kan. Nah, saya cuma geleng kepala aja dituntut seperti itu. Atau mungkin target pribadi gitu. Hanya sebagai target aja, saya akan nampak baik kalau saya posting ayat di medsos. Rajin belajar. Kebiasaan baik atau buruk? Baik. Semua orang nggak tanya sedunia kebiasaan baik. Betulkah kebiasaan baik? Karena ada pengen nilai baik. Nah, sekarang pengen nilai baiknya kenapa? Karena pengen eksis. Ketika itu macam-macam nilai baik. Ketika nilai baik itu dengan kesadaran bahwa anak Tuhan harus menjadi garam dan terang. Firman Tuhan katakan itu, that's okay. I've got no problem with that gitu ya. Tetapi ketika nilai baik supaya karena di keluarga saya, misalkan semua tuh nilainya baik. Jadi kalau nilainya jelek, saya nanti bisa dimarahin sama orang tua. Gitu. Kalau saya dimarahin sama orang tua, aduh habis deh saya. Nah berarti apa? Ada rasa keberhargaan yang dia letakkan di belajarnya itu. Menyenangkan orang lain, orang tua, mengejar kepuasan. Jadi, atau yang terakhir, kebiasaan orang belanja baik atau buruk? Anda sudah mulai bisa menjawabnya, sulit nentuin, bukan? Ini kebiasaan baik atau buruk. Lah kalau memang perlu, misalkan saya seorang ibu rumah tangga, kerjaan saya coba frekuensi belanja saya sama kamu kasih banyak saya. Lah iya, saya ibu rumah tangga, semua harus saya bagian purchasing-nya rumah. Tetapi ketika berbelanja itu adalah karena rasa aman. Ketika kita punya sesuatu belanja, dan itu menimbulkan rasa aman dalam diri kita. Hati-hati, jangan-jangan Tuhanmu adalah rasa aman itu. Atau ikutan tren. Gitu. Nah, Allah kita, Allah yang bekerja dan melihat pada tataran hati. Jadi kalau kita pengen membereskan sesuatu, bereskan dari tataran hati.
Firman Tuhannya jelas. 1 Samuel 16 ayat 7 mengatakan, tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, jangan pandang parasnya ini pada saat akan memilih Daud. Atau perawakannya tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Jadi hari ini saya ubah apa berhalamu. Siapa Tuhan di dalam hatimu? Ya, nanti jangan dijawab belum sampai selesai. Dan dijawab sendiri. Jawaban nggak perlu dikumpulkan. Amsal 27 ayat 19 mengatakan, seperti air mencerminkan wajah, demikianlah hati manusia mencerminkan manusia itu. Dan Amsal 4 ayat 23 kita sering baca, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ini hulunya. Kalau bicara tentang sungai tadi, ini hulunya. Jadi dalam Yohanes 2 ayat 25 dikatakan karena tidak seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang dalam hati manusia. Dan Roma 2 ayat 16 mengatakan hal itu akan nampak dalam hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Ketika kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dengarkan ini baik-baik. Saya belum akan lanjutkan sebelum saya menyampaikan fakta tentang Injil terlebih dahulu. Ketika kita mengundang Yesus masuk ke dalam hati kita, maka semua upah dosa yang harusnya kita terima ditimpakan kepadanya. Sudah lunas dibayarnya, tanpa celah, dan tidak kurang sedikit pun. Dan dia menduduki hati kita seharusnya, seluruh hidup kita. Dia undang dia masuk ke dalam hati kita. Nah, tetapi di dalam ketika kita bertumbuh, tentu saja ketika nanti kita dihakimi, kita ada di hadapan Tuhan, hakimnya adalah Yesus itu sendiri. Dan dia melihat bahwa dia sudah membayar lunas kita. Maka tidak ada yang, dia tidak akan timpakan lagi hukuman atas kita. Sekali lagi, dia tidak akan timpakan hukuman atas kita oleh karena dia tahu bahwa dia sudah menanggungnya di kayu salib bagi kita. Gitu. Tetapi, untuk bicara tentang menerima mahkota kehidupan, maka kita akan dilihat apa yang selama ini kita jadikan, apa yang tersembunyi di dalam hati kita. Oke. Heart is where the gods war. Hati adalah di mana para Tuhan itu berperang. Tuhan dalam tanda kecil, huruf kecil ya. Saya bilang Tuhan dalam huruf kecil. Tuhan dalam huruf kecil. Dan war ini di dalam kita akan selalu ada peperangan batin, akan selalu ada pertempuran. Dan itu terjadi setiap hari. Dan who is winning your heart? Who is the winner of your heart? Yang tahu adalah kita sendiri. Matius 15 ayat 18 sampai 19 mengatakan tetapi apa yang keluar dari mulut berasal dari hati dan itulah yang menajiskan orang. Yang keluar bukan yang masuk. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Berhala sesuatu saya belum sampai sebutin definisinya dulu, tetapi sesuatu yang menguasai hati kita, dia bisa berkuasa karena kau menangkan berulang kali. Karena kita menangkan berulang kali. Dan dia menang berawal dari satu keputusan yang nampaknya kecil di dalam hati. Orang tidak ada yang tiba-tiba terikat pornografi. Semua berawal dari sebuah tontonan yang mungkin pendek, mungkin masih setengah tertutup sampai dengan totally open. Orang addicted menjadi shopaholic, tidak berawal dari tiba-tiba dia jadi shopaholic. Sama seperti orang murtad tidak terjadi dalam waktu semalam. Ya, sama misalkan saya sendiri, saya pernah mengalami war at my heart. Ini satu dari banyak peperangan yang pernah saya alami. Yaitu ketika awal-awal shopping online itu, Tokopedia gitu ya. Sangat menolong saya. Saya bilang hari ini itu sangat menolong saya gitu kan. Tetapi saya mengalami masa-masa di mana waktu saya spend too much at there gitu. Sorry, saya kalau kasih contoh yang real yang saya alami ya. Dan benar-benar real saya alamin ya dan saya kehilangan banyak waktu itu bilang, saya udah berjam-jam liatin Tokopedia, lihat barang-barang dan itu seperti kontrol ada di tangan saya. Saya sedang menempatkan rasa kontrol pengendalian itu ada di tahta hati saya. Dan ketika itu hati saya mulai tidak damai sejahtera. Ini saya ceritakan supaya Anda tahu gambarannya betapa peperangan di dalam hati itu berat. Dan kemudian sampai Roh Kudus ingetin saya, that's not good, kamu harus tinggalin itu. Dan kemudian saya bertobat. Saya bertobat. Dan kemudian sekarang, apakah saya uninstall Tokopedia? Enggak, masih saya pakai.
sangat menolong untuk saya belanja, dan sangat menolong untuk memberkati orang lain dengan kiriman-kiriman dari saya. Bedanya adalah, itu tidak mengendalikan saya. Saya yang mengendalikan penggunaan saya atas aplikasi itu. Gitu. Nah, berawal dari mana? Kenapa bisa bangkit dari situ? Satu, Roh Kudus ngingetin saya. Yang kedua, keputusan tiap hari ketika saya buka aplikasi itu dengan tujuan yang sudah baik, tujuan yang sudah mulai tepat, saya mengendalikan diri dan saya tetap bilang, Tuhan kuasai hatiku. Saya tahu nih saya sedang berperang dengan hati saya. Tapi ketika keputusan demi keputusan mengalahkan rasa kendali, rasa aman itu, membuat dia tidak punya kuasa atas hati saya. Semoga Anda bisa memahami maksud saya. Kenapa dikatakan heart is where God's war? Karena Tuhan Yesus sendiri mengatakan bahwa bangsa ini memuliakan hatiku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku. Ini sangat menegaskan tadi apa yang nampak di luar bisa berbeda sekali yang ada di dalam. Padahal Tuhan jelas sekali mengatakan bahwa jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kita semua tahu ini perintah the 10th commandment at the first, di Keluaran 20 ayat 3. Dan kalau kita perhatikan the 10th commandment nggak ada nomornya. First, second, third, fourth, fifth, and so on. Nggak ada. Kenapa? Karena sebetulnya ketika apa yang disampaikan Tuhan ini, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan ketika ini dilanggar, akan muncul pelanggaran terhadap yang di bawahnya. Atau ketika ada pelanggaran di bagian bawah, itu sebetulnya pada saat yang sama, kita sedang melanggar nomor 1. Contoh, jangan mengingini yang ada jangan mengingini milik sesamamu manusia. Berarti ada sesuatu di dalam hati kita yang menguasai kita sehingga kita lihat punya orang dan kepengen. Dan jelas itu bukan Tuhan. Sehingga ketika itu terjadi dalam diri kita, sebetulnya di dalam hati kita sedang menempatkan Allah lain dan bukan Tuhan yang benar. Dan ini menunjukkan keutamaannya Tuhan. Dan dia tidak bersedia menjadi bagian dalam tingkatan apapun. Kalau ditanya, prioritasmu gimana? 1, Tuhan. 2, keluarga. Saya mau katakan stop, jangan lanjutkan. Karena Tuhan tidak bersedia menjadi urutan keberapapun di dalam tingkatan yang kita buat. Kenapa? Karena dia ada di seluruh tingkatan prioritas hidup kita. Saya ulangi, dia ada di seluruh aspek kehidupan kita. Jadi jangan tempatkan Tuhan nomor 1, tapi tempatkan Tuhan di seluruh, di semua kehidupanmu sebagai yang utama. Bukan karena Tuhan kita insecure gitu ya. Tuhan insecure banget sih, nggak mau didoain, nggak mau di ini. No way! Tetapi karena demikianlah yang benar dalam semesta yang dia ciptakan. Dia yang nyiptain semesta ini, dia nyiptain saya dan kalian. Dia yang tahu bagaimana baiknya. Dia tahu bagaimana benernya. Karena dia yang desain, dia yang membuat semuanya ini, dan itu baik. Jadi ketika itu out of track, maka yang jadi dari hal itu adalah hal yang buruk semata. Kenapa dia tidak mau ada Allah lain di hadapan? Oleh karena dia tahu kalau kita bermain-main dengan Allah lain, kita menempatkan Allah lain itu di dalam hati kita, sementara mungkin kita tetap ibadah, maka kita sedang keluar dari track-nya Tuhan. Kita nggak bisa menikmati apa yang baik yang Tuhan sediakan kepada kita, untuk kita. Segitu sayangnya, bukan karena insecure, apalagi posesif. Nanti kita bahas khusus ini ya. Karena jujur, ketika saya dengar gini ya, saya gini, apalagi ketika Anda nanti dengar ini. Nah, Keluaran 20 ayat 4-5. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun di atas langit, di langit di atas, yang ada di bumi di bawah, di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu. Nah, ketika dengar kayak gini, saya sempat, Allah, saya cemburu. Karena saya tiba-tiba ingat dengan seseorang yang sering cemburu sama saya. Atau kita selama ini terindoktrinasi, kita dengar, wah iya pacarnya dia kan cemburuan gitu. Cemburu menjadi sesuatu yang cemar dan tidak lagi kudus oleh karena manusia yang menggunakan diksi ini dengan nggak tepat. Mari kita pelajarin ini dulu. Kenapa? Karena inilah alasan utama kita menjaga hati kita. Ini alasan utama kita selalu menempatkan Tuhan di tahta hati kita.
Kenapa dia cemburu? Karena ini yang sering dilewatin. Ketika the Ten Commandment, ini masih satu perikop sama the Ten Commandment. Ayat ini jarang dibahas. Atasnya padahal. Dikatakan, akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Allah kita tidak meminta tempat pertama, tempat utama, tempat seluruh di dalam hidup kita. Kalau dia cuma ongkang-ongkang kaki. Allah kita adalah Allah yang berkarya. Sebagaimana, jadi apa yang terjadi pada Israel ini gambaran dari apa yang Tuhan lakukan di dalam Yesus Kristus. Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir dengan tangannya yang kuat 10 tulah. Dewa-dewa Mesir dikalahkan. 10 tulah itu sebetulnya menggambarkan 10 dewanya Mesir. Satu persatu dikalahkan. Untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Dan ketika Tuhan sudah membawa keluar Israel dari Mesir, dari tempat perbudakan, maka baru di ayat 3-nya dia bilang, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Demikian juga kita saat ini, kita sudah ditebus oleh Yesus Kristus, kita dibebaskan bukan hanya dari kematian kekal, bukan hanya nanti kalau sudah mati masuk surga, bukan hanya itu. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, Yesus berkata bahwa aku datang untuk memberi hidup dan memberikannya di dalam kelimpahan. Satu jaminan yang dengan yakin dia katakan. Sehingga kalau kita belum mati, karya keselamatan Kristus tetap bisa kita nikmati karena kita aman di tangannya Tuhan yang sudah membebaskan kita dari maut. Kalau yang besar aja maut sudah diselesaikan dengan kuasa dan kasih yang terbesar dalam Kristus Yesus. Apalagi hal yang lain. Mari kita kulik kata cemburu ini yang sudah disalah-ngertikan. Dari kata jealous atau cemburu dan zealous yang artinya tekun atau giat, itu punya akar kata yang sama yaitu zeal. Zeal ini adalah antusiasme yang penuh semangat, api gairah yang menghanguskan. Dan ini bukan posesif yang picisan yang selama ini kita kenal. Saya bisa ngomong karena saya pernah punya pacar yang posesif. Saya pernah, dan this is a long story ya, tapi bukan sisi itu deh yang saya kapan-kapan saya akan cerita. Cuman gini, ketika manusia itu cemburu, dia cenderung posesif. Posesif itu apa sih? Pengen memiliki. Really? Allah kita bukan Allah yang posesif. Bukan Allah yang ingin memiliki. Kenapa? Karena dia sudah memiliki kita. Dia memiliki semesta ini. So, apalagi yang mesti diinginkan? Manusia, kalau posesif, itu pengen dapat sesuatu. Entah itu hartanya, di dalam relasi. Kenapa seseorang jadi posesif? Karena mungkin pengen, saya harus sama orang ini nih, karena dia kaya. Saya harus sama cewek ini, karena saya mendapatkan kepuasan seks sama dia. Saya harus sama ini nih, karena ini jadi kalau diajak kondangan nggak malu-maluin. See? Cemburu manusia itu mencari keuntungan buat diri sendiri, tetapi tidak demikian dengan Allah. Tidak demikian dengan Allah. Allah mengasihi, dia sudah memiliki kita. Tapi kalau dia tidak mau didoakan, alasan dia karena murni dia sangat mengasihi kita. Jadi karena saking mengasihinya, dia nggak mau berbagi kita dengan yang lain. Dia nggak mau berbagi kita dengan yang lain karena Tuhan tahu yang lain itu akan menghancurkan kita. Yang lain itu akan menggerogoti diri kita. Kita yang sudah ditebus dengan darah yang mahal Yesus Kristus. Itu sebabnya Allah yang lain cemburu. Sehingga bukankah Allah sudah membuktikan dia gigih, dia berinisiatif mengejar kita. Bukan kita yang datang ke atas. Tuhan yang turun ke bumi menyatakan kasih-Nya. Walaupun ini gini, mari kita peringati Paskah itu setiap hari. Saya nggak perlu tayangin ayatnya karena saya yakin kalian udah hafal. Sadar nggak sih? Kasihnya dia itu kasih yang betul-betul antusias, kasih yang penuh semangat, kasih yang membuktikan inisiatifnya dari Tuhan. Kita nggak pernah minta ditebus, tapi Allah yang menebus kita. Kita nggak pernah minta Allah mati buat kita, tapi Dia yang tahu jalan keluarnya. Dia mati bagi kita, Dia bangkit. Sehingga di dalam Dia ada kepastian keselamatan. Bukan semoga, bukan kiranya. Bahkan dia lakukan itu bukan pada saat kita udah baik. Pada saat kita masih berdosa. Apalagi kalau bukan kasih yang luar, jangan takut. Jangan jadi takut. Kalau
jadi takut, justru jangan-jangan kamu sedang tidak mengutamakan Tuhan. Karena di dalam Tuhan tidak ada ketakutan. Ini proses. Dalam hal apa? Dalam pertumbuhan rohani kita. Tetapi Allah, Tuhan Allah dan segala kebenarannya tidak lagi menarik manakala ada yang lain di hati kita. Saya tiba-tiba teringat tadi ketika saya bilang, jangan bagimu membuat patung dan sebagainya. Termasuk jangan pernah utamakan apa yang nampaknya lahir, apa yang nampaknya muncul atau dilabelin Tuhan. Jangan pernah utamakan pelayanan. Pengurus jangan blacklist saya dulu, belum selesai. Karena maksud saya, karena saya bilang jangan utamakan pelayanan. Tuhannya bukan pelayanan. Tuhannya bukan gereja. Tuhannya bukan keluarga. Mari nanti kita lihat sama-sama. Apa itu berhala jadi? Berhala adalah segala sesuatu yang kita kejar dan untuknya kita rela berkorban. Berhala, hati-hati ya. Jangan-jangan kita selama ini punya berhala. Kalau dengar kata berhala, jangan berpikir itu meja sesembahan, belum tentu dalam bentuk batu, pohon. Ternyata pengertian berhala adalah apa yang ada di layar. Perbuatan yang membuat seseorang mengabdikan dirinya untuk itu dan hanya untuk itu. Apapun yang berubah, berhala adalah segala sesuatu yang akhirnya itu berubah menjadi tujuan atau kekuatan atau pendorong dalam hidup kita. Kalau tadi saya katakan jangan jadikan bahkan pelayanan itu menjadi Tuhan. Tuhan kecil ya. Tuhan huruf kecil dalam hidup. Kenapa? Karena pelayanan itu bukan Tuhan. Nggak ada ayatnya. Pelayanan itu Tuhan. Bahkan dikatakan, jangan membuat bagimu patung. Jadi siapa Tuhannya? Tuhannya adalah Tuhan yang benar di dalam Yesus Kristus dan segala kebenarannya. Jadi kalau mau nguji mana yang sebetulnya betul-betul Tuhan yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita, ya adalah Tuhan Yesus dan semua kebenarannya. Lakukan segala sesuatu berdasarkan kebenaran firman Tuhan, maka dan dengan menempatkan Tuhan sebagai dasar utamanya, maka pada saat itulah kita menempatkan Tuhan sebagai penguasa dalam hidup kita. Itu pun, dalam kurung nih, saya mau kasih warning, itu pun the other gods, kecil ya G-nya, akan berusaha, struggling untuk naik, mencoba merebut itu. Caranya ngecek gimana? Mungkin Anda berkata hari ini, enggak, saya enggak punya berhala, enggak ada meja sembahan, enggak, saya enggak punya patung kok di rumah gitu ya. Enggak, saya enggak punya adiksi kok. Saya enggak ada enggak, kok teman saya tuh yang suka maraton drakor, saya mah enggak suka drakor gitu. Games enggak, saya biasa. Benar? Mari kita cek. Ada yang namanya arteriogram. Gambar ini bagi yang ada di dunia medis akan tahu, kadang-kala perlu diinjek untuk ngecek pembuluh darah mana yang ada problem. Kita akan diinjek satu zat yang kemudian setelah diinjek itu, terus kemudian kita akan di-scan gitu ya. Nah, hasil scanning itu yang disebut dengan arteriogram. Dan ini akan mengindikasikan di bagian mana kita punya problem. Oke? Caranya ngecek. Apakah dalam hatimu ada berhala atau tidak? Yang pertama, apa hal yang mudah mengecewakanmu? Karena kekecewaan yang mendalam menunjukkan bahwa kita menempatkan harapan dan kerinduan besar pada sesuatu itu. Dan itu bukan Tuhan. Apa? Apa yang gampang membuatmu kecewa? Kamu kecewa sama orang tua? Kecewa, sakit hati sama keadaan keluarga? Cek. Siapa tahu kalau kamu sulit mengampuni keluarga, jangan-jangan kamu sedang menempatkan keluarga itu sebagai berhalamu. Hampir sama, saya pun juga saya iri melihat keluarga lain baik-baik aja waktu itu. Tapi ketika saya sadar bahwa hidup saya adalah milik Kristus, saya aman di tangan Tuhan, dan that's enough. Maka saya tahu bahwa walaupun keluarga saya nggak sempurna, everything is okay. Dan saat itu saya berhenti. Allah keluarga itu mulai luruh dan tidak punya tahtanya di hati saya. Pada saat seperti itu, pada saat saya menurunkan Allah keluarga itu dari hati saya, maka saya baru bisa mengampuni. Kasih Kristus bekerja dengan leluasa karena saya tidak punya ekspektasi apapun terhadap keluarga saya, terutama kepada papa saya. Yang kedua, apa yang paling sering kalian komplainkan? Karena apa? Karena apa yang seringkali menjadi keluhan kita, mengungkapkan apa yang penting bagi kita. Kalau misalkan sering mengeluh tentang keadaan keuangan,
Jangan-jangan Allah keuangan itu menempati hatimu. Kalau kau sering mengeluh tentang kesehatan, psikosomatis, berasa kayaknya aku ini deh. Oh, berarti jangan-jangan Allah ketakutan itu sedang menguasai hatimu juga. Bagi apa saja, bagi apa saja Anda membuat pengorbanan keuangan dan waktu yang signifikan? Oke, saya sudah di-remind. Oke, sedikit. Oke, no. Saya akan overtime, mungkin saya butuh waktu 8 menit lagi. Oke. Bagi apa saja Anda membuat pengorbanan keuangan dan waktu dengan signifikan? Jangan-jangan. Kenapa? Karena firman Tuhan ngomong, di mana hatimu berada, di situ, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Saya waktu muda, saya punya target untuk nabung. Bagus? Bagus. Kebiasaan baik atau buruk? Saya langsung ukur baik. Tapi saya punya target menabung. Oleh karena saya khawatir dengan masa depan saya. Saya punya target menabung karena saya tidak mau terpuruk seperti orang tua saya. Berarti saya meletakkan kekhawatiran itu yang menjadi Tuhan di dalam hati saya. Rasa aman di masa depan itu yang menjadi Tuhan di dalam diri saya dan bukan Tuhan Yesus. Mulai kebayang, tenang, baru 3, ada 9, bukan, 6. Apa yang membuat Anda khawatir? Apa yang membuat Anda terjaga waktu malam? Mungkin itu nggak selesai. Sulit rileks ketika mengingatnya, maka itu menjadi potensi untuk menjadi berhala. Di mana tempat perlindungan kamu merasa tenang dan aman? Karena dataran tinggi yang kita cari mengungkapkan kondisi geografis hati kita. Kamu merasa aman pada saat nilai-nilaimu bagus? Jangan-jangan kamu punya Allah prestasi atau Allah kebanggaan diri sendiri. Ketika saya ngomong Allah di luar nama Yesus, itu Allahnya kecil ya. Oke. Apa yang membuatmu mudah marah? Tadi saya sudah jelaskan di sini. Frekuensi kemunculan kemarahan menunjukkan berhala tertua dari semua berhala, yaitu keakuan. Pengen diakui. Eksistensi nggak mau diselip sama orang lain. Kenapa saya bilang ini berhala tertua? Karena Kain membunuh Habil adalah karena keakuan. Kawan-kawan kita bahas itu ya, saya akan cepat dulu. Dan apa yang menjadi impian-impian Anda? Dan apa motivasi di belakangnya? 7 pertanyaan ini akan menguji apa berhala di dalam hatimu. Lebih dari sekedar menyelesaikan kebiasaan buruk. Karena berhala di dalam hati kita bisa muncul dalam bentuk kebiasaan baik, bisa juga muncul dalam bentuk kebiasaan buruk. Tapi penilaian utamanya bukan kebiasaan baik atau kebiasaan buruk, tetapi siapa yang menjadi fokus utama ketika kita punya kebiasaan-kebiasaan itu. Opsi untuk disembah itu ternyata kita terus-menerus, ayatnya mungkin tidak saya bacakan. Kita terus membuat pilihan-pilihan yang pada akhirnya akan mendeklarasikan Allah mana yang memenangkan perperangan di dalam hidup kita. Pilihan satu, bisa aja Allah-Allah kecil itu muncul karena nenek moyang kita. Ajaran-ajaran dari orang tua kita. Kita fokus atau dengan keuangan, mungkin bukan karena kita yang memutuskan, tetapi karena pengaruh dari prinsip yang ditekankan oleh keluarga. Kalau cari pacar, mesti orang kaya. Kalau tidak, miskin kau. Mungkin begitu. Kau mau susah, gitu. Nggak sadar, nancep, gitu. Sehingga, oh iya, pantas ya. Saya kalau naksir orang, yang pertama adalah saya melihat apa adanya. Apa adanya, ada apanya. Maka gini, hari ini saya mau menyampaikan ini, jangan merasa terhakimi, tetapi justru izinkan Roh Kudus untuk mengungkapkan dan membongkar semua tahta yang ada di hatimu itu. Gitu ya. Dan kedua, Allah dari masa lalu kita. Ini ada ayatnya di yang ke-15. Maaf, karena durasi saya percepat, nanti boleh dibaca sendiri. Bahkan pilihan yang ketiga, Allah dari budaya kita. Apa yang terjadi saat ini dan trending saat ini yang akhirnya kita jadiin Allah. Karena itu saya yakin kalau kamu hobi TikTokan itu mungkin bukan dari Allah nenek moyang keluargamu, mungkin malah orang tuamu sebel kalau lihat kamu, ini ngapain sih gerakan begini terus gitu. Ngapain sih kamu, orang tua mungkin nanya gitu. Tapi kita terjerat dengan itu, menginvestasikan waktu kita, bahkan mungkin sampai beli lampunya secara khusus gitu biar kelihatan oke. Saya nggak bilang itu jelek, banyak hamba Tuhan yang sekarang pun bergerak ke arah TikTok. Kenapa? Karena dia tahu itu cukup efektif untuk menjangkau orang, untuk menyampaikan pesannya Tuhan. Nah, jadi kalau ditanya, TikTok itu kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Sih, nggak bisa dilihat dari luar, semua dari dalam. Paham ya? Dan yang keempat,
harusnya Tuhan yang benar yang ada menempati tahta di dalam diri kita. Tempatkan Tuhan sebagai. Jadi gini, jangan merasa Tuhan izinkan Anda mendengarkan ini pada hari ini bukan untuk menghakimi kau. Bukan untuk memunculkan rasa, kalau sampai muncul rasa bersalah, izinkan Roh Kudus yang mengungkapkan semua dan segera bertobat, minta ampun, turunkan semuanya dan tempatkan Yesus di tahtanya. Tempatkan Yesus di tahtanya. Ya, ini saya skip aja. Nanti ini saya kasih kreditnya kepada God's at War, bukunya Kyle Edelman ya. Nanti bisa dilihat bentuk-bentuknya macam-macam. Ada bait kesenangan duniawi, ada Allah makanan, Allah seks, Allah hiburan. Pertanyaan saya, apakah Allah melarang makanan? Tidak, bahkan kita disuruh makan karena bait tubuh kita adalah bait Allah. Itu dengan tubuh ini kita melayani Tuhan, dengan tubuh ini kita menyembah Tuhan. Allah seks. Apakah seks itu salah? Tidak. Seks itu yang menciptakan Tuhan. Menjadi cemar ketika manusia, ketika iblis dia menyimpangkan semua itu dan manusia menerima idenya iblis. Idenya Allah, seks itu adalah dalam pernikahan, dalam ikatan yang kudus, di mana dia yang menyatukan. Oleh manusia, seks dilakukan di luar itu. Allah hiburan, apakah Allah kita nggak mau hiburan? Oh, seneng, nggak apa-apa, nonton TV boleh. Nanti jangan habis ini TV-nya langsung dijual, jangan, handphone langsung jangan, enggak. Gitu ya. Ingat, persoalannya dia ada di mana gitu. Tuhan ada di mana? Tuhan Allah di dalam Kristus Yesus. Dan bait kekuasaan, Allah kesuksesan, uang, prestasi. Apakah ini sesuatu yang buruk? Kalau Allahnya hilang, ini bukan sesuatu yang buruk. Kesuksesan itu baik. Anak Tuhan harus jadi garam dan terang. Jangan anak Tuhan malah ada di list yang paling awal untuk dieliminir ketika mau anak Tuhan jadi juru kunci di dalam kelas gitu karena nilainya paling jelek, paling males sekelas. Enggak, tapi ketika itu jadi yang utama, itu berarti kamu menempatkannya sebagai Tuhan di dalam hidupmu. Allah cinta romantis nggak salah. Lah kalau enggak nanti apa bedanya teman, sahabat sama suami atau istri? Bedanya ya cinta romantis ini gitu yang Allah berikan, Tuhan Yesus berikan kepada kita untuk membedakan A kecilnya ya. Keluarga, keakuan. Keakuan di sini identitas kita Tuhan yang kasih, tetapi ketika itu menjadi yang utama menjadi salah. Itu sebabnya ketika ada anak muda datang kepada Yesus, pengen ikut Yesus, dan Tuhan bilang, jualah semua yang ada padamu, berikan kepada orang-orang miskin. Bukan berarti itu menjadi perintah, oh ini perintah yang utama. Bukan. Maksud Yesus menyatakan itu adalah karena Tuhan tahu anak muda ini sangat kaya, hartanya banyak dan dia tumpuk. Artinya apa? Dia menerima semua hukum Taurat, dia lakukan itu semua, tetapi khusus dalam hal uang ini, dia tidak izinkan Tuhan Allah menjadi yang berkuasa. Itu sebabnya artinya gini, di dalam Yesus Kristus yang sudah menebus kita dengan Yesus Kristus yang sudah menebus kita sebagaimana dia menebus Israel dari Mesir, maka Yesus menebus kita dari dosa, membayar lunas itu. Tempatkan Yesus sebagaimana seharusnya. Serahkan hidupmu. Yang Tuhan minta cuma satu, menyerahkan seluruh hidup kita. Menyerahkan seluruhnya. Jangan, kalau kita bilang gini, kalau Anda beli sebuah rumah, terus udah Anda dikasih kuncinya, udah akad kredit, udah free, sudah bebas dari pemilik lama, terus Anda siap masuk ke dalam rumah, dan ketika Anda masuk ke dalam rumah, tiba-tiba yang punya rumah megang tangan Anda dan bilang gini, oke, semuanya sudah sah sih milik Anda, tapi kalau saya suatu saat datang ke sini, kamar yang di depan pojok situ buat saya ya, saya yang pakai ya. Kira-kira gimana? Aneh nggak? Aneh. Tentu Anda akan bilang, loh, saya sudah beli rumah ini, kok Anda masih minta bagian? Gitu. Nangkep ya. Jadi, saya minta, sebentar lagi. Bentar, saya akan timer diri saya dulu. Saya tadi minta 5, maka dalam waktu 5 menit saya akan sampaikan konklusinya. Jadi tempatkan Yesus di tahtanya. Ini maksud itu tadi, Jiro. Jadi sama anak muda itu bilang gitu. Itu sebabnya Tuhan mengatakan, kalau kau ikut aku, tinggalkan keluargamu. Artinya kita diminta untuk meninggalkan keluarga kita, anakmu laki-laki. Bukan berarti terus kemudian, oh kalau terima Yesus berarti saya harus membenci ya. Dikatakan membenci. Loh padahal Tuhan Yesus kan nggak nyuruh. Kan katanya kasih, kok saya disuruh membenci. Yang Tuhan maksud adalah tinggalkan semua prinsip ajaran
kekuatan yang ada di dalam keluarga, kekuatan lama ya tadi Allah nenek moyang. Hal-hal, segala hal yang itu membuat lebih utama daripada dia. Tinggalkan. Penyembahan berhala tidak diselesaikan dengan membuang berhala, tetapi menempatkan Tuhan Allah sebagaimana seharusnya di tahtanya. Bagaimana caranya? Kalau Anda mau nanya sama saya nggak akan kasih sekian rangkaian tips. Satu, simple. Buatlah keputusan kita, setiap keputusan dalam hari-hari kita. Satu slide lagi yang terakhir. Nasihat saya cuma sederhana. Kalau kamu pengen menempatkan Yesus di tahtanya, di dalam hati kita sebagaimana seharusnya, oleh karena dia sudah menebus kita dan harganya lunas dibayar. Maka caranya gampang, sodok aja. Tempatkan aja Yesus, maka semua berhala-berhala lain akan kesodok. Ilustrasinya gampang. Bagaimana supaya kegelapan itu menyingkir? Mengusir kegelapan tidak akan pernah membuat kegelapan itu menyingkir. Tapi kegelapan akan menyingkir ketika kau masukkan terang. Bagaimana supaya terang itu bertahta dalam hati kita? Lewat serangkaian keputusan yang kita buat setiap saat. Selalu ingat sama Tuhan. Selalu ingat bahwa dia ada di setiap aspek kehidupan kita. Dia Allah yang maha hadir. Dia Allah yang transenden dan dia Allah yang imanen. Dia Allah yang dekat. Oleh karena itu, miliki relasi yang karib dan jujur sama Tuhan. Kalau kau udah mulai pegang handphone dan kau mulai, sekarang gini, pornografi itu nggak usah dicari, dia muncul. Ya nggak? Tahu-tahu aja muncul. Maka ketika itu muncul, ingat bahwa saat itu Tuhan bersamamu. Segera berseru sama Tuhan. Dia bukan yang jauh. Ketika kita buka pornografi, ketika kau atau kita mau buka pornografi, ini contoh yang ekstrim supaya kalian tahu bahwa kita sama-sama tahu bahwa hal yang lainnya apalagi gitu ya. Ingat bahwa dia ada bersama dengan kita. Sehingga kalau kita sadar dia ada bersama dengan kita, saya yakin kita pasti langsung sungkan. Ya. Dia ada di situ. Persoalannya kita nggak terhubung ketika kita mulai klik itu yang pornografinya. Oleh karena itu, supaya terhubung sama Tuhan, ketika aku mulai muncul itu, yang kadang-kadang nggak saya nyari lah. Kadang satu aplikasi muncul pop-up-nya itu, aduh banyak. Jangankan gitu. Gambar saya kan pakai beberapa aplikasi belanja. Di Shopee pun ada gambar yang cukup provokatif, dan saya langsung laporkan. Nah, mari kita, mungkin saya tidak berjuang di area itu, tapi mungkin ada dari kalian yang berjuang di area itu. Relasi yang karib dan jujur itu seperti apa? Bahkan di saat kau gagal, di saat kau ada dalam pencobaan. Kan cobaan, gini, pencobaan itu nggak dosa. Perhatikan, pencobaan itu tidak dosa. Tapi kalau kau jatuh di dalamnya, itu yang menjadi segala. Misalkan ini, saya lagi, kok aku pengen gambar porno ya? Kan kok aku pengen nonton Korea. Itu seri kedua, saya yakin aku ingatkan. Atau kebiasaan-kebiasaan lain. Bahkan di dalam pelayanan pun, ketika kau merasakan, kok aku nggak dianggap ya? Kok aku nggak diucapin terima kasih? Yang lain iya. Pada saat itu, wah, satu Tuhan, relasi yang karib dan jujur sama Tuhan. Kita nggak ngomong, Tuhan tahu. Kita nggak ngomong, Tuhan tahu. Tetapi dengan kita ngomong dan berseru sama dia, maka dia Allah yang memberikan kekuatan, dia yang memberikan kelegaan, bahkan dia Allah yang memberikan jalan keluar. Ayatnya ada semua. Terakhir dari saya. Di Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, yuk kita baca bareng-bareng. Saya berharap walaupun di mute aja nggak apa-apa. Tapi biarlah ayat ini menjadi kekuatan buat kita. 3, 2, 1. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, yaitu nama Yesus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu, dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ku-nya diganti Tuhan, mu-nya diganti nama kita. Sekali lagi, ku-nya diganti Tuhan, mu-nya diganti nama kita. Kita baca bareng-bareng. 3, 2, 1. Timer saya. Terakhir saya berakhir di sini. Tetapi 3, 2, 1. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama Yesus. Dia yang akan mengajarkan sesuatu kepada Upi, dan akan mengajarkan Upi akan semua yang telah Yesus katakan kepada Upi. Upi itu nama panggilan saya. Roh Kudus ada bersama dengan Anda dan saya.
Dialah yang akan menolong kita. Tapi persoalannya, apakah hati kita terbuka dan cukup jujur untuk berani menyingkirkan, menetapkan Yesus di tahtanya, dan membiarkan Tuhan-Tuhan kecil lain itu berjatuhan. Apakah kita cukup jujur bahwa ternyata selama ini mungkin kita sudah menempatkan Tuhan-Tuhan kecil di dalam hati kita. Apapun yang Tuhan katakan hari ini, responi itu. Responi. Jujur terbuka sama Tuhan. Dia saat ini berbicara sekali lagi bukan untuk memilikimu, tapi dia rindu untuk memilikimu. Untuk bekerja, dia sudah memiliki kita. Dia rindu untuk bisa bekerja dengan leluasa di dalam hidup kita. Perhatikan, dia sudah memiliki kita. Dan dia rindu untuk bekerja sepenuhnya di dalam diri kita. Dia Allah yang dekat. Dia Allah yang maha besar. Dan kalau kau belum pernah menerima Yesus di dalam hatimu, engkau melihat betapa besarnya Tuhan Yesus. Betapa dekatnya Tuhan Yesus. Dan kau rindu untuk menyerahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus. Maka saya mengajak setiap Anda yang belum pernah mengundang Yesus masuk ke dalam hati, mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Oke, saya akan berdoa terlebih dahulu untuk teman-teman kita yang mungkin saat mendengarkan ini mengambil keputusan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan. Karena ketika Yesus sebagai Tuhan di dalam hidup kita, dia bukan menjamin kehidupan kita sudah mati. Dia bukan hanya memberikan kepastian untuk atas hal itu, tetapi dia juga memberikan kepastian untuk melimpahkan segala sesuatu dalam kehidupan ini dengan berkelimpahan. Bahkan dia rindu untuk memberikan itu kepada kita lebih daripada kerinduan hati kita. Dan bagian kita hanyalah menerimanya. Mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Nanti di bagian doa, kalau saya mengajak teman-teman untuk misalkan ada teman-teman yang memang belum